ponselnya dari telinga, menatap kesal pada nomor yang tertera di layar ponselnya. Apaan coba maksud Kelvin melarang-larangnya? Padahal saat ini dia sedang di luar bersama dengan Areta dan Nata. Kenapa Mbak? Tanya Areta saat melihat raut kesal Liora. Liora menggeleng. Tahu tuh Kelvin, protektif banget. Jalan keluar aja dilarang, nyebelin. Itu tandanya Pak Kelvin sayang banget sama Mbak. Cie, yang dikhawatirin, goda Areta. Semburat merah timbul di pipi Liora. Apaan sih tah? Meski sebenarnya dia seneng juga. Mereka kembali berbincang sembari menunggui Nata yang sedang dipotong rambutnya di salon. Tadi, karena merasa sumpek, akhirnya Liora ikut menjemput Nata. Ya, karena seharusnya itu kewajibannya. Kamu sendiri kapan nih mau mengenalkan calon? Hehehe. Areta tersenyum simpul. Belum ada Mbak, Mbak mau nyariin. Wah, boleh banget tuh, jawabnya. Kalau kamu mau, saya ada kenalan loh. Dia anaknya baik, ganteng, keturunan Korea, punya butik yang kemarin buat pernikahan aku itu loh ta. Itu kan butik punya dia. Oh ya, boleh juga tuh Mbak. Siapa tahu pas nikah nggak perlu nyari gaun lagi kan, udah gratis. Hehehe. Nah, makanya itu gimana? Atau kalau mau lihat, aku ada fotonya. Sebentar. Liora mengambil ponselnya dan mencari kontak Kim. Areta yang melihatnya mengulum senyum misterius. Nah, ini di. Ish, ini orang kenapa sih? Halo, ujar Liora kesal. Lagi-lagi Kelvin menelponnya. Di mana? Kok nggak ada di rumah? Lagi di salon, lagi. Gak denger ya tadi aku bilang apa? Jangan keluar rumah, ngel banget sih. Ya ampun, cuma nemenin Nata motong rambut doang. Oke, langsung pulang, jangan kemana-mana. Iya, klik. Sambungan langsung diputus sepihak. Bertepatan dengan itu, Nata selesai motong rambut. Kita langsung pulang aja ya, Tuan Besar marah. Areta mengangguk. Sampai di rumah, Nata melangkah dengan riang. Rambut model barunya dia pamerkan pada penghuni rumah. Dari satpam, tukang kebun, hingga Bi Ina. Wah, cantiknya Non Nata. Puji Bi Ina membuat gadis kecil itu makin tersenyum lebar. Nanti tinggal dikasih mahkota, jadilah Putri Nata yang cantik. Hahaha, Bi Ina, nanti main putri-putrian sama Nata ya. Tapi kan Bibi harus masak Non. Gak mau tahu, pokoknya nanti Bibi yang dandanin Nata. Bi Ina melongo, memandang Liora dan Areta bergantian. Liora berjongkok dan mengelus rambut Nata dengan lembut. Nanti sama Mama dan Kak Areta aja ya. Bi Ina kan harus masak sayang. Nanti kalau Nata lapar gimana dong? Nata memanyunkan bibirnya. Ya udah deh, padahal pengen main sama Bi Ina juga. Lain kali aja ya sayang. Nata akhirnya mengangguk. Sekarang main sama Cimi dan Momoy dulu ya. Oke Ma. Nata mencium pipi Liora dan berlari ke kamarnya. Semenjak ada Nyonya, kok saya rasa Nata makin mirip Nyonya ya? Ujar Bi Ina tanpa sadar berucap. Liora menoleh sambil tersenyum. Ya maklum lah Bi, saya kan mamanya. Biasanya memang seperti itu. Yang terdekat dengan kita tanpa sadar lama-lama mirip. Padahal gak ada ikatan darah loh, ujar Liora. Bener Mbak, saya aja dulu juga gitu. Malah dimiripinnya sama mantan pacar coba. Katanya kalau mirip tuh jodoh, padahal mirip dari mananya. Hahaha. Iya juga sih ya, mungkin karena itu.
Meski sebenarnya Biina masih bersikeras dalam hati, Nata benar-benar seperti duplikat Liora versi kecil. Kalau begitu saya permisi Bi, Ta. Mereka mengangguk. Liora bergegas ke kamarnya. Ia lihat tadi mobil Kelvin di garasi. Bersiaplah mengomeli sebelum diomeli. Hei, jangan salah sama cewek. Ketika lo berniat marah, yang ada dia duluan yang ngambek, kelimpungan sendiri kan? Benar. Kelvin duduk di ranjangnya dengan tangan berlipat di depan dada, menatap selidik Liora dari atas sampai bawah. Liora melengos, risih. Dia meletakkan tasnya di rak tas, melepaskan blazer hingga hanya menyisakan kaos ketat panjang. Apa dia berniat menggodaku? Aku sedang marah, Liora. Batin Kelvin melihat gadis yang hanya mengenakan kaos ketat itu. Liora mengabaikan Kelvin dan malah menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Kelvin mendengus pelan. Harusnya yang marah siapa sih? Liora melanggar perintahnya untuk di rumah saja. Ketika pulang malah mengabaikan dirinya begitu saja. Dasar perempuan. Tak berapa lama Liora keluar dari kamar mandi dengan wajah basah. Dia masih mengabaikan Kelvin, menganggap pria itu tidak ada. Dia mengeringkan wajahnya dengan handuk, lalu membaringkan tubuhnya di ranjang, membelakangi Kelvin tentu saja, mengotak-atik ponselnya santai saja. Kenapa malah kamu yang mendiamkanku sih? Ujar Kelvin. Siapa yang diemin? Orang aku ngantuk, ujarnya dengan data. Kelvin menghampiri Liora. Liora membalikkan badannya, kembali membelakangi Kelvin. Liora, lihat aku, ujar Kelvin. Aku ngantuk, Vin. Kembalilah ke kantor. Aku tahu ini masih jam kerja kan? Enggak, sebelum kamu mau berbicara denganku. Liora bangun, duduk di ranjang sembari netranya menatap Kelvin. Sedari tadi aku menjawab, kau kira itu bukan pembicaraan? Kelvin mengacak rambutnya. Dia menghampiri Liora dan duduk di samping gadis itu. Tapi Liora kembali menggeser tubuhnya. Bukan begitu maksudku sayang. Kenapa jadi kamu yang marah sih? Sorot matanya sendu dan bingung. Salah sendiri ngelarang-larang. Aku melarang juga demi kebaikanmu. Aku hanya tidak mau sesuatu buruk terjadi. Tapi kan aku udah ada Areta, gak sendirian, Vin. Please lah, lagi pula aku gak ada musuh kok. Tenang aja, gak ada yang niat jailin aku. Kita gak pernah tahu hati manusia, sayang. Mereka yang kamu anggap baik, belum tentu baik sepenuhnya. Tolong dong, ngertiin aku. Aku cuma gak mau kamu celaka. Udah, itu aja. Liora masih diam, sementara Kelvin menariknya dalam dekapan. Kekecupan ringan dilayangkan Kelvin di pucuk kepalanya. Apakah itu termasuk kamu? Ujarnya akhirnya. Maksudnya? Kernyit Kelvin tidak paham. Apakah aku juga harus tidak mempercayaimu juga? Kelvin terkesiap. Pandangan mereka bertemu untuk beberapa detik. Jawab, Vin. Apakah jika aku mempercayakan hatiku padamu, kamu bisa berjanji untuk menjaganya? Itu pun kalau suatu saat orang yang kamu harapkan kedatangannya itu kembali. Apa maksud Liora itu Giselle? Tapi bagaimana dia tahu tentang Giselle? Kelvin menghembuskan nafas dengan pelan. Itu hanya masa lalu, Ra. Kamulah masa depanku. Aku tidak bisa berjanji, tapi aku bisa menjaganya. Liora memejamkan mata. Apakah ini maksudnya? Kelvin masih menyimpan perasaan pada perempuan bernama Giselle itu. Sebuah benda basah menempel di dahinya. Tiba-tiba saja seperti ada kodam yang memalu hatinya dengan kuat, nyeri dan sakit. Jangan takut dengan masa laluku. Dia memang pernah menjadi teristimewa di hatiku. Dia punya tempat tersendiri untukku. Begitupun dengan kamu. Kalian sama-sama menempati ruang istimewa di sana. Liora mendorong dada Kelvin, menjauhkan diri darinya. Benar bukan dugaannya? Kelvin pasti tidak akan bisa memilih. Perempuan itu ternyata sangatlah istimewa.
Melihat wajah sedih dan mata memerah Liora, Kelvin kembali merengkuhnya. Meski Liora menolaknya dengan memukul-mukul dadanya, dia tidak peduli. Liora salah paham. Sepertinya aku menjelaskan sesuatu. Dia sudah tidak ada, Ra. Apa pantas kamu cemburu dengan orang yang sudah tiada? Liora mendongak menghentikan pukulannya. Jadi, Kelvin mengangguk. Kamu bersaing dengan orang yang telah tiada, Ra. Apa masih perlu untuk cemburu? Goda Kelvin mengedipkan sebelah matanya. Begitu mudahnya wanita itu berubah. Liora menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Kelvin. Dia sungguh malu. Kelvin tertawa kecil mempererat pelukannya pada istrinya yang menggemaskan. Udah sesek. Dorong Liora membuat pelukan mereka terlepas. Padahal kangen kan? Ih, apaan sih? Padahal tadi mau ngomel kan? Tambah Kelvin lagi tertawa. Udah sana, balik ke kantor. Baru jam segini loh. Udah pulang aja. Tak menjawab, Kelvin mencuri cium dan langsung berlari keluar. Ish, pria itu. Gerutu Liora. Meski tak ayal, dia tersenyum juga, memegangi dahinya. Bersama.